Bethlehem. Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi di tempat ini di minggu terakhir di bulan Agustus. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap kita, bahwa kita boleh melewati hari-hari kita sampai hampir setengah tahun sudah kita lewati. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, sama seperti kita, adik-adik juga akan memulai ibadahnya. Kita akan memanggil adik-adik untuk maju ke depan, kita akan menaikkan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Kami membawa anak-anak ini kepadamu ya Bapa untuk diberkati oleh-Mu. Mereka akan masuk di dalam kelas dan diajar oleh para guru yang telah menyiapkan semua cerita firman Tuhan kepada anak-anak ini. Kami sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus semua tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itulah kami mohon Tuhan memberkati, menjaga dan lindungi dan menerjemahkan semua kebenaran itu bagi mereka. Kelak mereka akan menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Kami berdoa dan memberkati ibadah anak-anak ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa menyertai mereka senantiasa. Amin. Selamat ibadah buat anak-anak. Puji nama Tuhan, kita boleh lagi ada hari-hari yang sudah kita lewati, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk 1-2 menit untuk menaikkan ucapan syukur kita, bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita. Syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu, Allah yang luar biasa, yang telah memanggil kami untuk datang kepadamu Tuhan,
Engkau yang memilih kami Tuhan, Engkau yang membawa kami untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan hanya kepadamu Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Syukur kami dan pujian kami Bapa. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Kita naikkan pujian ini. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian,
kita akan masuk dalam futum dan salam kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian suci, suci, suci Allah Maha Tinggi. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom. Kami atas nama majelis, jemaat dan gembala mengucapkan
Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu semua, baik yang di onsite maupun melalui online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Silvanus Tuhumena. Ada beberapa pengumuman yang akan kita dengarkan pagi ini. Yang pertama adalah sermon guru sekolah minggu. Diberitahukan kepada seluruh guru-guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu, seusai ibadah ada sermon guru sekolah minggu. Dimohon untuk berkumpul di ruang sekolah minggu. Yang kedua ada seminar PKP Nasional Sinode GMII dengan aplikasi Zoom. Diberitahukan kepada seluruh kaum perempuan bahwa PKP Sinode GMII akan mengadakan seminar yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Minggu 27 Agustus 2023 pada waktu pukul 15 WIB. Temanya mengatasi trauma mental pada kaum perempuan. Pelayan firman oleh Pendeta Dr. Royandi Hutasoid, SPU. Ada dress code-nya merah putih. Yang ketiga, pengumuman yang ketiga, untuk persekutuan kaum perempuan dengan aplikasi Zoom pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 19 WIB. Liturgos Ibu Meti Limahelu, pelayan firman Bapak Pendeta Silvanus Tuhumena, MA. Yang keempat ada rapat majelis dengan aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 19 WIB. Yang kelima ada doa jemaat dengan aplikasi Zoom pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 waktu pukul 19 WIB dengan liturgos Ibu Marniasi Limahelu dan pelayan firman Bapak Alfred Kaljeli. Yang keenam ada pengumuman ibadah misi dalam negeri. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa akan diadakan ibadah misi dalam negeri pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 waktu pukul 9 pagi dan diadakan ada 2 kali persembahan. Yang pertama persembahan umum dan persembahan misi, celengan misi dan amplopnya. Dan diberitahukan juga kepada setiap kelompok misi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi untuk mempersiapkan pokok doa, baju adat yang sudah ditentukan dan makanan khas daerah sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok Yerusalem daerah Sulawesi Utara, kelompok Yudea daerah Maluku, kelompok Samaria daerah Papua, kelompok ujung bumi daerah NTT. Dan diharapkan semua yang melayani dalam ibadah misi dalam negeri memakai baju adat atau aksesoris sesuai dengan daerahnya masing-masing. Demikianlah pemberitahuan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat hati kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini, bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami semua jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Agustus 2023 ini. Tuhan sudah peliharakan kami seminggu lamanya lagi. Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak terhitung dan tidak terbilang di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini juga kami masih diperkenankan duduk di hadirat Tuhan.
Kami mau bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani di jemaat-Mu GMI Filipi. Bapak Pendeta Silvanus Tuhmena bersama Ibu Yuni, yang pagi ini juga mereka akan melayani firman Tuhan. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara baru, memberkati persiapan yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh memberkati jemaat yang hadir, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan. Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh meneguhkan akan jemaat-Mu, semakin hari semakin cinta Tuhan, dan semakin hari semakin bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua jemaat yang boleh hadir. Kiranya kasih karunia-Mu juga yang membawa mereka ada di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Melewati berbagai masalah pergumulan yang mereka hadapi, tiap-tiap keluarga dan pribadi, Engkau ada di sana menolong mereka. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir Tuhan. Terima kasih untuk sejemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir. Tuhan tolong mereka dalam setiap masalah dan pergumulan hidup mereka. Apapun yang ada yang membuat mereka bersusah Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu menghibur dan menolong menguatkan hamba-hamba-Mu. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati anak-anak yang ada dalam asuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat, baik yang kecil maupun yang besar. Biar mereka selalu ada dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tangan Tuhan yang berkuasa memberkati akan jemaat ini, supaya mereka semakin bertambah dan bertumbuh untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Beriman sungguh-sungguh, percaya di dalam segala hal bahwa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia itu, tidak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Engkau hadirlah, memberkati setiap doa yang mereka naikkan. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Teristimewa kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam pemulihan, yang dalam sakit. Kiranya kasih Tuhan melawat mereka masing-masing. Kuasa Tuhan menaungi mereka. Apapun pergumulan yang mereka hadapi dalam merasakan sakit mereka, Tuhan hadir. Tuhan tolong mereka. Dan biarlah Tuhan berikan mereka jalan keluar, supaya mereka boleh disembuhkan, dijamah oleh kuasa Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, setiap minggu kami doakan, biarlah ada perubahan yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, juga bagi anggota-anggota keluarga yang melayani mereka, yang merawat mereka. Tuhan memberkati, berikan kesabaran, berikan cinta yang dari Tuhan, supaya boleh merawat dengan kasih sayang. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan akan jemaat-Mu seutuhnya dalam kasih dan pertolongan-Mu saja. Karena Engkaulah yang menjadi pemilik hidup mereka, dan Engkau memberkati mereka sesuai dengan kasih dan anugerah-Mu dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan seminggu ke depan. Ada sermon guru sekolah minggu, ada PKP, ada rapat majelis, ada doa jemaat, ada ibadah misi. Tuhan, kami tidak sanggup melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mau berdoa supaya tangan Tuhan ada di atas tiap-tiap pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam jemaat-Mu GMI Filipi ini. Supaya pelayanan-pelayanan yang ada sungguh diberkati oleh Tuhan dan membangun setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga akan Komisi Pemuda, Bapak Beni Sembiring sebagai Ketua, juga Rahelda, Amos Hosea, Irnawati Tambah, juga Komisi Diakona ada Ibu Marniasi Limahelu, Ibu Ingrid Lemena, Ibu Linda Umpapar. Biarlah hamba-hamba-Mu semakin diurapi dan diberkati oleh Tuhan, dan bertanggung jawab untuk komisi yang dipercayakan kepadanya. Berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kemajuan untuk komisi-komisi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan,
kami boleh tiba di bulan di mana Tuhan sudah memberkati bangsa dan negara ini sehingga genap 78 tahun dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya terus tangan Tuhan ada bagi bangsa dan negara ini. Berkati akan Presiden, Wakil Presiden, dan semua aparat perangkat pemerintahan supaya mereka boleh menjalankan setiap tugas dengan tanggung jawab, dengan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan saja. Berkati mereka ya Tuhan, jauhkan bangsa kami dari perpecahan, dari hal-hal yang membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Tuhan, lindungilah bangsa kami, lindungilah negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk perekonomian Indonesia, kiranya ada pemulihan di dalamnya. Kuasa Tuhan menaungi ekonomi Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia boleh bangkit untuk mensejahterakan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, penebus dan pelepas kami yang hidup, yang membela kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala salah kami seperti orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Jika sudah menemukannya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan secara bergantian membacanya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara beserta dengan singer akan membacakan ayat yang genap, dan ayat yang ke-11 kita akan bersama-sama membacanya. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tiada lagi. Bersama-sama, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Masih tetap berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti ayat 4 bilang, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan, sebab Dialah kekuatan dan kehidupan kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kita, mau menyembah Dia. Karena bagi Dialah segala pujian dan syukur kami. Karena Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
dan layak dimuliakan. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Yesus, Allah yang luar biasa dengan karyanya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Bapa, Allah yang mulia, Allah yang kekal, Allah yang ajaib. Inilah Tuhan, penyembahan kami Bapa yang kami bawa hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau di setiap waktu kehidupan kami, di setiap jam kehidupan kami, di setiap hari-hari kami Bapa. Kami tahu kami membutuhkan Engkau Tuhan, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan kami maksud. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. ku datang juru selamat. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan yang memanggil kami dan Tuhan juga yang akan memberkati kami dengan firman-Nya pada hari ini. Kami telah menaikkan doa, kami telah memuji-muji dan menyembah Engkau. Dan saatnya kami hendak mendengar apa yang Engkau firmankan bagi kami. Tolong kami semua Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita buka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5, kita akan membaca ayat 11 sampai dengan yang ke-21. Kita membacanya secara bertanggapan, saya membaca ayat 11, Bapak Ibu kita baca sampai dengan ayat yang ke-21. Kita membacanya secara bertanggapan, saya mulai ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga
Demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sama-sama, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, satu kata konflik adalah kata yang sangat dekat dengan telinga kita. Dan bahkan konflik itu sendiri dapat terjadi dalam hidup kita. Konflik bisa secara personal, bisa juga secara komunal atau massa bersama-sama. Konflik kapan saja dan terjadi di mana saja. Dalam keluarga antara suami istri, orang tua dan anak, antar sesama keluarga, dan konflik sosial yang lebih berskala besar itu terjadi. Dan setiap konflik selalu saja ada upaya untuk melakukan perdamaian atau pendamaian. Saya ajak kita untuk pergi ke Ambon. Di sana ada tugu yang namanya Tugu Gong Perdamaian. Tugu ini untuk mengingatkan dua komunitas, Muslim dan Kristen, akan konflik yang pernah terjadi tahun 1999 hingga 2005 atau 2006. Baru mulai selesai. Ada upaya untuk melakukan pendamaian atau perdamaian. Salah satu tokohnya yang bernama Yusuf Kala. Perjanjiannya adalah perjanjian Malino. Nama Malino itu seperti di kayak di Spanyol gitu ya. Malino itu di Sulawesi. Jadi konflik itu kemudian reda karena ada upaya untuk melakukan pendamaian. Kala itu konflik menjadi meluas bukan hanya di Ambon, tapi di Poso sampai ke Ternate. Itu adalah konflik antara sesama manusia. Mulai dari personal secara pribadi sampai kepada level sosial yang besar.
saling membunuh, saling melukai. Di bumi ini, manusia berdosa pun berupaya untuk melakukan penyelesaian persoalan pendamaian atau perdamaian. Bapak Ibu, tema kita hari ini, Kristus perantara pendamaian. Kristus perantara pendamaian. Dari bacaan inilah saya ajak kita untuk melihat mengapa sampai Kristus itu menjadi pendamaian. Apa alasan atau mengapa kita butuh pendamaian? Maka kita kembali kepada doktrin baku. Kita kembali kepada pengajaran-pengajaran dalam Alkitab yang menjadi bangunan berpikir kita. Bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka di sana manusia dikatakan terpisah dari Allah. Manusia berada dalam hubungan sebagai setru Allah. Mari kita coba lihat Roma pasal 6. Karena keinginan daging adalah maut, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, nolak atau tidak, manusia itu musuh Allah. Permusuhan antara Allah dan manusia bukan oleh karena saling melukai. Seperti ilustrasi pertama tadi, manusia saling cakar-cakar, saling bunuh, saling melukai satu dengan yang lain. Tetapi permusuhan antara Allah dan manusia adalah ketika manusia tidak lagi taat kepada Tuhan Allah. Dan manusia memiliki status sebagai orang berdosa. Dan manusia memiliki keinginan yang selalu ingin jauh dari Tuhan. Dalam Roma pasal 8 berbicara tentang pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Jadi keinginan manusia itu selalu saja memberontak dan tidak mau taat pada firman Tuhan. Berseteru dengan Allah. Maka kita perlu memahami status kita bahwa kita ini musuh Allah. Kita yang melanggar firman Allah. Dan bukan Tuhan Allah yang memusuhi kita. Lalu pendamaian, Kristus adalah pendamaian kita. Lalu dasarnya apa? Karena memang kita adalah setru Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk sedikit lebih jauh mendalami bagian firman Tuhan ini. Bukti bahwa Kristus itu adalah pendamaian kita. Buktinya apa? Perhatikan ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk kita. Bukti Kristus pendamaian. Bukti Kristus pendamaian kita dengan Allah. Buktinya apa? Dia mati. Walaupun upaya dunia untuk mengubur pemahaman ini
Dunia berupaya untuk menguburkan fakta bahwa Kristus mati dengan membangun isu-isu yang murahan. Oh, Yesus itu cuma pingsan. Oh, dia mati tapi kemudian mayatnya dicuri orang. Maka saudara, berseliweran banyak sekali isu-isu untuk menguburkan, untuk membantah kematian Kristus dan kebangkitannya. Tapi sulit untuk membuktikan itu, sulit untuk membantah itu. Karena peristiwa penyaliban, peristiwa kematian, dan kebangkitan itu disaksikan, dilihat, dan dicatat, dan ditulis. Maka sulit untuk menutupi fakta itu. Kristus memang mati. Kristus bangkit dan Kristus naik ke surga. Yesus mati itu fakta, bukan dongeng. Kristus mati itu bukan rekayasa akal manusia. Kristus mati memang fakta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus pendamaian kita orang berdosa itu fakta. Itu bukti. Mari kita lihat ketika proses pendamaian itu terjadi. Apa yang terjadi dari pihak Allah? Saudara, kalau kita beberapa kali saya dari sinode, pernah dengan Pak Almen kami pergi ke Papua mendamaikan jemaat yang bertikai. Biasanya dua belah pihak selalu membenarkan diri. Saya punya alasan ini, saya punya alasan itu, mereka melakukan ini, mereka melakukan itu. Saya mau berdamai dengan dia, tapi ada catatan kakinya. Jadi konflik dalam proses pendamaian itu, saudara, masing-masing pihak punya argumen. Masing-masing pihak punya alasan pembenaran diri. Tapi saudara, mari kita lihat proses pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah, yang mana Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang adalah pribadi yang tidak ditaati. Ia sendiri yang berinisiatif untuk datang dan melakukan pendamaian itu. Maka yang benar itu selalu dalam proses rekonsiliasi, dalam proses untuk membangun pendamaian atau perdamaian, itu mestinya terjadi dari pihak yang benar. Itu sistem sorga begitu. Kalau kita enggak, kalau sistem dunia tidak, memang saya salah apa? Memang saya salah apa? Saya tidak bersalah, saya tidak mau datang. Yang bersalah itu yang datang kepada yang benar. Tapi ternyata cara kerja surga beda. Cara kerja Allah berbeda sekali. Pihak yang benar itu yang datang kepada yang salah. Susah ya melakukan ini? Susah kan? Susah. Karena kita punya natur dosa. Gitu ya. Dosa akan bilang, memangnya saya salah apa? Saya yang dilukai. Saudara perhatikan, prinsip rekonsiliasi, prinsip perdamaian dari surga itu, Allah dari pihak yang benar yang datang untuk melakukan pendamaian itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, menarik sekali. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dirinya, mendamaikan dunia dengan dirinya. Perhatikan frase ini. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak menghitung. Allah tidak memperhitungkan dosa saudara dan saya. Allah tidak memperhitungkan kesalahan, kebodohan, dan kenajisan kita. Allah tidak menghitung itu. Dalam Yesaya, Tuhan bilang, aku tidak mengingat dosamu. Seperti kabut yang diterbangkan angin. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, pendamaian itu terjadi ketika kesalahan itu dinolkan. Pas Stephen Tong bilang begini, manusia itu paling pintar dan paling cerdas menghitung hal-hal ini. Pertama, manusia paling pintar menghitung jasanya. Kalau bukan saya, gereja ini tidak akan maju. Kalau bukan saya, dia itu tidak akan pernah bertobat. Kalau bukan saya, pelayanan tidak bisa jalan. Manusia pintar menghitung jasa. Yang berikut, apa yang pintar dihitung manusia? Manusia paling pintar menghitung utangnya. Kamu belum bayar loh utangku. Manusia pintar menghitung uang. Satu lagi, manusia paling pintar menghitung kesalahan sesamanya. Bapak Ibu, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara, saya bayangkan kalau Tuhan Allah menghitung kesalahan dan dosa kita, maka kita tidak akan duduk dan memuji Dia seperti sekarang ini. Menghitung kesalahan orang, maka kita sedang menjauh dari pendamaian. Itu yang terjadi dari pihak Allah. Lalu dari pihak manusia, akibatnya terjadi bagi kita adalah kita menjadi ciptaan baru. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, perhatikan baik-baik urutan logisnya itu. Allah tidak memperhitungkan kesalahan dunia. Allah tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Allah tidak memperhitungkan dosa kita. Itulah yang memungkin akibat itu terjadi dalam diri kita, bahwa kita orang berdosa menjadi ciptaan baru. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama, semua dosa kita, status dosa kita Tuhan selesaikan di kayu salib, Kristus mati.
Lalu kita mulai berubah, bermetamorfosis. Kita berubah, mulai tumbuh hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau dulu susah berdoa, sekarang mulai belajar rajin berdoa. Kalau dulu susah untuk baca Alkitab, mulai rajin baca Alkitab. Kalau dulu susah dengar firman, dengar khotbah, sekarang timbul kerinduan. Saya ingin dengar firman Tuhan. Kalau dulu selalu dibayangi dengan kehidupan yang lama, dengan dosa-dosa yang lama, sekarang dimerdekakan. Dosaku yang lalu itu hanya tinggal memori. Saya mulai masuk dalam hidup yang baru. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Allah dalam Kristus Yesus sebagai pendamaian itu. Maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang didamaikan dengan Allah. Maka orang Kristen itu bukan hanya sekedar orang yang percaya kepada Allah secara intelektual. Kalau hanya pada level pengetahuan, maka saudara, iman kita itu sama dengan orang yang ada di luar sana. Tetapi bagi kita orang Kristen, menjadi Kristen itu artinya berdamai dengan Allah. Bukan hanya sekedar pada level saya tahu Allah itu ada, saya tahu Tuhan itu ada. Tapi lebih dari itu, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah berdamai dengan Allah. Saudara, bayangkan kalau sebuah perdamaian. Bayangkan bagaimana hubungan kita yang baik satu dengan yang lain. Maka kita saling berpelukan, saling menyapa. Tidak ada batas, memiliki relasi yang baik sekali. Itu adalah gambaran kalau kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah. Kita menjadi ciptaan baru. Saudara tidak merasa khawatir dan takut lagi dengan segala pelanggaran dan dosa. Kita mulai muncul dalam hati sebuah kerinduan. Kalau dulu sulit untuk mengasihi, sekarang mulai Roh Kudus mulai bekerja dan menumbuhkan sifat rasa kasih dan selalu untuk mengasihi. Kalau dulu susah sekali saya Pak Pendeta untuk mengampuni, orang yang berdamai dengan Allah akan mudah berdamai dengan orang lain. Frase ini penting. Kalau kita mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah, tunjukkanlah, buktikanlah bahwa perdamaian darah Kristus yang memungkinkan kita berdamai dengan Allah, maka hal itu juga memungkinkan kita gampang untuk bersekutu dengan orang lain. Saudara-saudara, pemahaman ini membawa kita sampai kepada poin yang terakhir. Lalu bagaimana kehidupan orang yang sudah berdamai dengan Allah? Yang jelas ini bukan dogi dan kucingnya Ibu Yuni. Kalau dogi yang di rumah namanya Brenda, Nona Brenda, marga Tuhumena. Sama ada kucing juga namanya Cepi, Boru Tuhumena juga. Tapi ini kucing yang di YouTube, apa yang di Google. Bapak Ibu, Bob Sjogren dan Gerard Robinson menulis sebuah buku Teologi Kucing dan Anjing. Dua hewan ini punya cara berpikir yang berbeda.
Si kucing bilang begini, kau yang memberiku makan, kau yang memberiku tempat tinggal, kau yang mengelusku, kau mengasihiku, kau pasti pelayanku. Lalu si doginya, kau memberiku makan, kau memberiku tempat tinggal, kau mengelusku, kau mengasihiku, kau pasti tuanku. Kau pasti tuanku. Si kucing bilang, kau pelayanku. Anjing bilang, kau tuanku. Itulah dua tipe orang Kristen. Orang Kristen kucing nggak ada di sini ya. Jadi orang Kristen kucing itu begini, dia memuji Tuhan, nyanyi, dia ke gereja, ya, semua dia datang. Tapi konsepnya tentang Allah, Allah yang melayaniku. Itu orang Kristen kucing. Kalau orang Kristen dogi, ya dogi ya, biar lebih keren gitu ya. Daripada bilang B berapa, B3 gitu. B1 kayak gitu ya. Kau mengelusku, kau mengasihiku, kau memberiku makan, kau Tuanku. Artinya, Tuhan, aku yang melayanimu. Kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, penebusan yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita itu harus berorientasi, berpusat pada Kristus yang adalah Tuhan dan Tuhan kita. Oleh sebab itu firman Allah selanjutnya berkata, kami adalah agent, kami adalah pemberita pendamaian itu. Orang yang sudah berdamai dengan Allah, yang telah mengalami penebusan Kristus, maka orientasi hidupnya adalah pada Tuhan, pada Kristus. Kita adalah pelayan Tuhan. Semoga kita semua berpendapat Tuhan yang melayani kita lewat kematiannya di salib, dan Dia adalah Tuhan dan Tuhan kita, yang mana kita melayani Dia. Amin Bapak Ibu. Kalau gitu kita hapus saja yang kucingnya ya. Biar kita semua menjadi orang Kristen yang berkata, Yesus Allah, Engkaulah Tuanku, yang aku puji, yang aku tinggikan, dan yang aku layani. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Firman sudah kami dengar, Kristus pendamaian kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan itu sudah kami rasakan, itu sudah kami alami. Dan biarlah hidup kami berorientasi kepadamu. Hamba berdoa, hamba sudah selesai bicara, Allah Roh Kudus akan terus mengartikan firman ini dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Shalom Aleihim, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan pada ibadah minggu pagi hari ini. Persembahan akan dijalankan dalam kotak-kotak, dalam pundi-pundi seperti biasa. Bagi jemaat yang ada di rumah boleh mentransfernya melalui rekening gereja BNI Cabang Melawai Raya yang terdapat pada warta jemaat. Mari sebelum memberikan persembahan kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kami juga boleh mendengar suara-Mu berkata-kata kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami yakin dan percaya Engkaulah pengantara pendamaian kami. Dan oleh karena Engkau sudah mendamaikan kami melalui pengorbanan-Mu yang mulia di atas kayu salib, Engkaulah yang menjadi Tuhan kami Tuhan. Bukanlah kami yang menjadi Tuhan, namun Engkaulah Tuhan kami, dan sudah selayaknya kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang Engkau taburkan lewat gembala-Mu Pak Nustumena bagi kami semua. Kini dengan penuh sukacita Tuhan kami membawa rupiah demi rupiah yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, lewat usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Mari Tuhan berkati setiap rupiah demi rupiah ini, biarlah semua ini boleh digunakan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk memberikannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saatnya kita menutup ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus.
Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan yang sudah memberkati menyertai kami hingga ibadah ini berakhir. Kami mau bersukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun. Bapak Andre Mokalu, Tuhan memberkati, kami bersyukur bersama-sama dengan Pak Andre. Tuhan berkati keluarga dalam perjalanan, dalam tanggung jawab pekerjaan sebagai seorang yang bekerja dan juga sebagai kepala rumah tangga, suami bagi istri dan juga orang tua atau ayah bagi anak-anak. Tuhan berkati Pak Andre senantiasa. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Sri Pramardati. Tuhan memberkati anakmu ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan bersama-sama memberikan dia sukacita. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, kita saat dulu. Bapak Ibu, saya sampaikan satu Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau angkat tanganku
surga bumi nyata.